Supriyadi adalah tokoh pemberontakan pembela tanah air peta terhadap Jepang di Blitar. Perlawanan itu amat mengguncang penjajah Jepang pada awal 1945. Supriyadi memiliki nama kecil Priyambodo. Sejak kecil dia terbiasa mendengar cerita kepahlawanan para wayang dan sikap hidup kesatria dari kakek tirinya. Kisah-kisah itu membekas pada jiwa dan kepribadian Supriyadi. Asal Supriyadi dan riwayat hidupnya. Supriyadi berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Mengutip kisah 124 pahlawan dan pejuang Nusantara oleh Gamal Komandoko. Dia lahir pada tanggal 13 April tahun 1923. Supriyadi menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Belanda, ELS Ropese Lagere School, dan melanjutkannya ke Mulo, Mirwit Gebreit Lager Onderwijs. Setelah lulus dari Mulo, dia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pamong Praja, Osvia Opleiding School for Inlandse Ambetenaren, di Magelang. Semasa penjajahan Jepang, Supriyadi mengenyam studi di sekolah menengah tinggi. Dia lantas juga ikut Kesatuan Semi Militer Jepang, Barisan Pemuda atau Seinendan di Tangerang. Berikutnya, Supriyadi pun terpilih mengikuti peta yang dibentuk Jepang pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. Supriyadi memimpin perlawanan peta di Blitar. Setelah memperoleh pendidikan militer di peta, Supriyadi diangkat sebagai Daiichi Sodan atau Peleton 1 Wilayah Blitar. Tanggal 14 Februari tahun 1945 dini hari, Supriyadi melancarkan pemberontakan kepada Jepang bersama teman-teman seasramanya. Perlawanannya menjatuhkan banyak korban dari pihak tentara pendudukan Jepang. Serangan tersebut dibalas Jepang dengan skala lebih besar, menyebabkan situasi tak seimbang. Para pemberontak pada akhirnya ditangkap dan diajukan ke pengadilan militer Jepang. Di berbagai buku sejarah menyebutkan, Supriyadi tidak ikut diadili dan diduga sudah lebih dahulu dihabisi Jepang. Sampai kini, keberadaan makamnya tak diketahui. Supriyadi ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 063 tahun 1975 tanggal 9 Agustus tahun 1975. Nasib Supriyadi selanjutnya tetap menjadi subjek dari berbagai dugaan dan hipotesis dan dianggap sebagai salah satu misteri paling signifikan dalam sejarah Indonesia modern. Menurut pendapat yang paling umum, dia meninggal di tangan Jepang, baik terbunuh saat melawan di lereng Gunung Kelut di utara Blitar atau mati akibat penyiksaan saat berada di penangkaran. Pada saat yang sama, ada sejumlah catatan saksi mata yang diduga bertemu dengannya setelah penindasan pemberontakan Blitar dicatat. Berulang kali, orang-orang muncul menyaru sebagai Supriyadi yang masih hidup. Kasus paling bergema semacam ini terjadi pada tahun 2008. Terlepas dari kenyataan bahwa orang yang mengklaim identitas Supriyadi tak diakui oleh kerabat dan rekan pahlawan nasional, ada sejumlah sejarawan Indonesia serta perwakilan media dan publik Indonesia yang cenderung mengakui keabsahan klaimnya.